Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Jam-jam Sabat kembali menjadi bagian anak-anak Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam renungan Buka Sabat. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami dikuduskan ketika kami memasuki Sabat-Mu yang penuh berkat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 adalah salah satu permata kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud pada masa tuanya. Mazmur ini tidak berbentuk doa atau pujian biasa, melainkan sebuah mazmur kebijaksanaan yang disusun secara akrostik berdasarkan abjad Ibrani. Mazmur ini ditulis berdasarkan pengamatan kehidupan Raja Daud. Daud pernah melarikan diri dari kejaran Raja Saul dan mau membunuh Daud. Raja Saul telah menghadapi pengkhianatan Absalom, anaknya yang pahit. Bahkan Daud telah melihat banyak kejahatan, banyak orang jahat berbuat curang, berbuat tidak benar, dan mereka nyaman. Baik-baik nampaknya diberkati. Pada saat yang lain justru orang benar menderita. Mengapa orang jahat tampak makmur sementara orang benar mengalami kesulitan? Daud ingin memberikan perspektif kekekalan untuk menenangkan hati kita yang gelisah oleh karena ketidakadilan sosial dan ekonomi yang kita rasakan. Mari kita lihat beberapa hal yang penting ketika kita melihat kesuksesan orang jahat. Kita jadi marah, kita panas, kita iri hati, kita mulai melirik orang-orang yang tidak patut menerima berkat Tuhan. Justru mereka nampak makmur, sehat, dan mereka bersukacita senantiasa. Mazmur 37 ayat 1 memberikan kita 3 landasan penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama adalah ketika kita marah dan iri hati, itu adalah racun bagi diri kita sendiri. Daud mengingatkan kepada kita semua, jangan marah, jangan iri hati secara psikologis dan spiritual. Kemarahan terhadap kesuksesan orang lain, orang jahat, tidak akan mengubah situasi mereka, justru berbalik merusak kedamaian diri kita sendiri. Dan iri hati membuat kita kehilangan fokus kepada berkat Tuhan dalam hidup kita dan membuat kita terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Lalu yang kedua adalah
kesuksesan mereka bersifat fana. Seringkali kita melihat orang-orang yang berbuat curang, orang-orang tanda kutip membuat kejahatan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, justru nampak sehat, diberkati. Jangan lupa, Alkitab menyatakan bahwa mereka seperti rumput yang cepat lisut. Kesuksesan yang dibangun mereka di atas kecurangan tidak memiliki akar yang kekal. Di hadapan kekekalan, kesuksesan mereka hanya bersifat sementara. Sukacita mereka atas berkat itu hanya bersifat fata morgana yang sesaat. Tidak ada kekekalan kehidupan bagi orang-orang ini. Lalu yang terakhir adalah Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkeadilan adalah Tuhan yang sama bagi saudara dan juga orang-orang yang berbuat curang dan berbuat jahat. Tetapi keadilan Tuhan pada akhirnya menentukan kehidupan masing-masing kita. Bagian kita adalah serahkan kepada Tuhan, karena bagian Tuhan adalah soal penghakiman. Bagian kita adalah terus setia kepada Tuhan. Dan Daud mengajak kita beralih pandangan kepada orang jahat kepada Tuhan. Fokuskan hati pikiran kita kepada kesetiaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kepada orang benar. Tidak perlu memikirkan keadilan orang lain, tidak perlu melihat kesuksesan orang-orang yang di luar Tuhan. Karena waktu Tuhan, ketika Tuhan bertindak, adalah sesuatu yang penting bagi kita. Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan mencintai kita. Bagian kita adalah terus percaya kepada Tuhan. Jangan kita membuang energi mengamati rumput tetangga yang hijau, mengamati pupuk palsu kejahatan mereka. Lebih baik kita menabur kebenaran di lahan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami sering tergoda melihat orang lain. Ampuni kami. Biarlah sukacita Sabat menambah iman kami mulai hari ini semakin kuat di dalam iman. Sukacita Sabat kiranya menjadi bagian kami semua. Kami bertekad untuk hidup di dalam Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami itu adalah baik. Biarlah kami tetap setia dan beriman senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.